Kepada mereka yang lelah menjadi orang dewasa, saya yakin novel ini cocok untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 1152 absen 20. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sebuah novel yang berjudul The Little Prince karya Antoine de Saint-Exupéry guna menuntaskan nilai mata pelajaran sejarah. Jadi pada mulanya Antoine menulis novel ini saat sedang berada dalam pengasingan di negara Amerika, tepatnya di New York pada tahun 1942. Dan novel ini baru diterbitkan 1 tahun setelahnya. Novel ini juga masuk ke dalam top 2 buku yang paling banyak diterjemahkan setelah Bible, yakni telah diterjemahkan sebanyak 620 lebih bahasa. Lalu novel ini juga dianggap merupakan cerminan dari Antoine itu sendiri, di mana Antoine juga merupakan seorang pilot yang menjadi tokoh utama, yaitu tokoh aku di dalam novel ini. Pada mulanya novel ini mengisahkan tentang tokoh aku atau pilot itu sendiri sewaktu kecil yang sangat suka menggambar. Ia pun menggambar seekor ular boa yang sedang menelan gajah. Lalu ia menunjukkannya kepada orang dewasa, tapi sayangnya orang dewasa menganggap itu hanyalah gambar topi belaka. Sebab orang dewasa tidak mempunyai imajinasi seperti apa yang tokoh aku itu pikirkan. Maka dari itu tokoh aku mulai tumbuh menjadi pribadi yang logis dan suka mengobrol dengan topik orang dewasa. Seperti angka, seperti status, dan hal-hal lainnya. Lalu time skip dengan seorang pilot itu sudah tumbuh dewasa dan mendarat di sebuah gurun. Di sana ia panik karena gurun itu tampak gersang dan tidak ada kehidupan sama sekali. Saat sedang mengecek mesin pesawatnya, pilot ini pun terkaget karena ia melihat seorang anak kecil yang tidak lain tidak bukan adalah pangeran kecil yang memintanya untuk menggambarkan biri-biri untuknya. Pilot ini pun heran, kenapa di gunung seperti ini bisa ada seorang anak. Dan lagi ia minta digambarkan biri-biri. Tanpa pikir panjang, seorang pilot ini pun langsung menggambarkan biri-biri untuknya. Karena sudah lama tidak menggambar, gambar biri-birinya pun tampak kaku. Sehingga terus dikomplain oleh pangeran kecil. Entah biri-birinya tampak sedang sakit, entah itu bukan biri-biri itu domba karena itu bertanduk, ataupun hal-hal lain yang sampai akhirnya ia menggambar sebuah kardus dan pilot pun berkata kepada pangeran kecil bahwa biri-birimu ada di dalamnya. Sungguh senang pangeran kecil karena itu merupakan gambar yang ia mau dengan imajinasinya sendiri. Lanjut ke backstory-nya, pangeran kecil datang dari sebuah asteroid yang bernama B612. Di sana ia tinggal bersama mawarnya yang cantik namun sombong, dua gunung maupun bibit pohon baobab. Di sana ia menjalani rutinitas seperti merawat mawarnya, membersihkan gunungnya, maupun mencabuti tunas baobab yang bila mana tidak dicabut akan merusak planetnya. Lalu ia memutuskan untuk mengunjungi 7 planet lain yang dihuni oleh orang dewasa. Planet pertama dihuni oleh seorang raja yang suka memerintah, namun tak ada yang bisa diperintahkan. Hal ini menggambarkan bahwa sebuah kekuasaan itu hanyalah sebuah ilusi dan orang dewasa yang sangat menyukai ataupun mementingkan jabatan maupun statusnya. Planet kedua dihuni oleh seorang sombong yang sangat haus pengakuan ataupun validasi. Hari ini menggambarkan bahwa orang dewasa yang sangat narsisme dan membuatnya tinggi hati. Planet ketiga dihuni oleh seorang pemabuk yang menggambarkan bahwa orang dewasa sangat menyukai sebuah kecanduan yang merusak dirinya sendiri. Planet keempat dihuni oleh seorang pengusaha yang hanya mementingkan kekayaan maupun angka. Planet kelima dihuni oleh seorang penyusun lentera yang kerap menyalakan lentera pada malam hari dan mematikannya pada pagi hari. Hal ini menggambarkan tentang rutinitas buta orang dewasa yang terus berpaku pada suatu kegiatan tersebut. Lalu yang keenam dihuni oleh seorang ahli geografi yang tak pernah menjelajah. Hal ini menggambarkan bahwa banyak sekali orang dewasa ataupun orang yang berkarir itu tanpa pengalaman sehingga pengetahuannya mandek dalam teori semata. Lalu yang terakhir, pangeran kecil berkunjung ke bumi di mana ia akhirnya bertemu dengan Soka Rubah yang akan menjadi sahabatnya, lalu bertemu dengan pilot maupun bertemu dengan ribuan mawar lainnya. Di sana pangeran kecil sadar bahwa sesungguhnya mawar yang ada di dalam asteroidnya itu hanya satu dari 1.000 mawar di dunia ini. Di sana juga dijelaskan dengan epik bagaimana awal kedekatan pangeran kecil dengan Rubah. Rubah meminta pangeran kecil untuk menjinakkannya dan pangeran kecil pun mulai secara bertahap menjinakkannya.
Yang awal pada mulanya rubah ini hanya memandang pangeran kecil dari jauh, makin lama makin mendekat, lalu ia mulai berbagi cerita, berbagi duka, menghabiskan waktu bersama hingga malam, sampai pun kepada pertemuan rutin. Yang pada akhirnya rubah mengungkapkan dua rahasia, bahwa sesungguhnya sesuatu yang indah tak selalu terlihat oleh mata. Dan itu tadi yang membuat para kecil tersadar bahwa sesungguhnya mawar yang ia miliki adalah sebuah mawar yang spesial. Para yang kecil pun berkata kepada mawar yang ada di gunung tersebut, "Kau memang cantik, tapi kamu hampa. Tak ada orang pun yang ingin mati untukmu." Begitu sautnya. Orang kecil yakin bahwa sesungguhnya mawar yang ia miliki merupakan mawar yang spesial daripada ribuan mawar lainnya. Sehingga dari penjelasan saya tadi, terbesitlah banyak makna dalam novel ini yang membuat saya hampir menyukai semua bagian dari novel ini. Bagaimana cara Antoine ini mengemas ceritanya dengan sangat baik, dengan nilai persahabatan, nilai cinta yang tulus, maupun nilai-nilai lainnya. Sehingga saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama yaitu adalah growing up isn't problem, but forgetting is. Yang artinya tumbuh dewasa bukanlah suatu masalah. Namun jika kita lupa bahwa kita pernah menjadi seorang anak kecil itulah masalahnya. Maksudnya adalah untuk bahagia, kita tidak perlu harus berpacu dengan angka maupun rutinitas buta, tapi juga bisa dengan menikmati senja di sore hari maupun melakukan hal-hal kecil lainnya. Yang kedua, hal yang indah tak selalu tampak oleh mata, tapi juga bisa dirasakan oleh hati, di mana kita sering mengartikan sesuatu lewat logika dan hanya menilai sesuatu dari luarnya saja. Seberapa cantik sih? Seberapa besar sih? Atau seberapa bernilainya sesuatu itu? Yang membuat kita tidak sadar bahwa sesungguhnya hal-hal yang terpenting itu sebetulnya tersembunyi dalam hati kita sendiri. Gitu. Seperti perhatian yang lembut, waktu yang diluangkan, maupun kesetiaan yang diam. The Little Prince saya beri rating sebesar 4,5/5 karena menurut saya novel ini sangat unik dan menyentuh. Meskipun sederhana dari segi tampilan, tapi novel ini dipenuhi oleh gambar-gambar buatan penulis sendiri yang mengajak kita semua untuk masuk ke dalam dunia si pangeran kecil. Bahasanya sangat puitis, penuh dengan simbol dan filosofi. Tokoh-tokoh dewasa yang ia temui di tiap sisi dunia maupun planet itu sendiri menggambarkan bagaimana cara anak kecil memandang sikap orang dewasa yang sangat aneh dan kaku maupun berpacu pada angka. Seperti kekuasaan yang kosong, kesombongan, keserakahan, hingga rutinitas yang membutakan makna hidup. Namun karena begitu dalam, buku ini terasa bukan hanya untuk anak-anak saja, namun untuk siapa saja yang ingin memahami hidup lewat kacamata hati maupun kacamata seorang anak kecil yang polos dan lugu. Mungkin saat ini saya belum bisa memahami seluruh makna dalam novelnya, tapi kelak saya akan membacanya ketika saya sudah lebih dewasa, sudah bekerja, sudah menikah, sudah mempunyai anak, agar saya bisa lebih memaknai novel ini. Karena mau bagaimanapun, novel ini menggambarkan sikap atau sisi anak kecil memandang orang dewasa. Gitu. Karena saya percaya setiap fase hidup akan membuka makna baru dari cerita ini tentang cinta, kehilangan, dan pentingnya merawat sesuatu yang kita sayangi. Sekian review novel dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun hal yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.